Oke, selamat siang semuanya. Siang, Mbak. Oke, Siang, Pak. kita masuk ke pertemuan ke-6 pada mata kuliah praktikum riset pemasaran. Kita memasuki materi mengenai regresi dan korelasi atau Malhotra chapter 17. Dan sudah ada presentasi oleh kelompok 5, The Halal Guys. Sudah diunggah juga di YouTube, jadi harusnya sudah ditonton oleh kalian. Mungkin kita masuk langsung seperti biasa ke Q&A tentang presentasi kelompok 5 Halal Guys. Nah, sekarang saya akan minta dari 5 kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan, kemudian oleh kelompok 5 akan dicatat pertanyaannya dan didiskusikan, kemudian setelah itu akan kita dengarkan jawaban dari kelompok 5. Nanti mungkin setelah dikumpulkan pertanyaannya, akan saya aktifkan breakout session sehingga kelompok 5 bisa berdiskusi pada breakout room. Oke, mungkin saya mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan kelompok 1. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 5? Kelompok 1 belum ada. Mungkin kita skip dulu ke kelompok 2. Silahkan. Saya ada, Pak. Oke. Saya Dimas dari kelompok 2. Saya mau nanya, kalau untuk apakah data yang digunakan untuk analisis bivariate regression itu harus terdistribusi normal? Oke. Bivariate regression apakah harus terdistribusi normal? Mungkin jadi catat oleh kelompok 5 ya. Oke, kelompok Iya, Pak. Udah. Kelompok 3, silahkan. Kelompok 3. Ada yang mau bertanya kelompok 3? Kalau belum ada, kita masuk kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Siang Pak, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, sebenarnya apa perbedaan fungsi dari simple correlation dengan bivariate regression? Karena keduanya kayak ngelihat hubungan gitu. Nah, apa yang membedakan dari keduanya gitu? Oke. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian kelompok 5, kelompok 5 presenternya ya. Kelompok 6, silahkan. Halo Pak. Halo Pak, tadi kan pertanyaan sebelumnya hampir mirip Pak. Saya di sini mau nanya tadi Neza menjelaskan tentang multiple regression. Nah di situ saya pengen tahu perbedaan dengan bivariate regression sih Pak. Oke, multivariate dengan bivariate regression. Oke. Jadi kelompok 6 sudah, kelompok 5 presenter, kelompok 4. Tadi yang belum kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Kelompok 3 dia mau bertanya, kelompok 1. Kalau belum mungkin kita kasih kesempatan. Pak. Oh ya, silakan. Kelompok 3, Pak. Sebenarnya masih agak bingung sih Pak tentang dummy variable. Oke. Jadi kenapa kita harus perlu menggunakan dummy variable di regresi gitu? Oke. Itu materi saya sebenarnya, tapi nanti bisa nggak apa-apa, ditanyakan aja ke kelompok 5. Nanti kalau misalnya kelompok 5 misalnya jawabannya ada yang kurang, nanti saya tambahkan. Oke, kelompok 1 ada Sultan, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita berikan kesempatan dulu kelompok 5 untuk breakout room ya. Jadi saya buka breakout room-nya. Silahkan kalau kalian mau masuk ke breakout room kalian atau mau di main session nggak ada masalah. Jadi bisa, nggak harus semuanya masuk breakout room. Tapi kelompok 5 silahkan berdiskusi di breakout room.
Menurut lu Bifar? Oke, silakan diskusi aja, lanjut aja. Oh iya Pak, maaf. Ada bapaknya. Nanti kalau udah selesai, kalau udah siap, Anda panggil saya ya. Oh iya Pak. Oke, Pak. Oke. Kenapa Rin? Oke guys, kita mulai lagi ya. Kita tunggu. Oke, sudah keluar dari main room. Oke, silakan kelompok 5 menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Saya Karin dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari Jordan tadi yang apa perbedaan korelasi sederhana dan bivariate regression. Nah, jadi kalau misalkan korelasi sederhana, emang sebenarnya waktu presentasi mungkin agak miss kali ya. X dan Y itu bukan independen maupun dependen, tapi dia sama-sama independen gitu. Jadi kalau misalkan untuk analisis korelasi sederhana itu, dia lebih menganalisa hubungan antara dua variabel. Dan dia tuh pengen tahu bentuk dua variabel itu tuh bentuk hubungannya positif atau negatif. Dan juga dia pengen mengukur seberapa kuat hubungan antar kedua variabel tersebut. Apakah kuat, apakah lemah, atau seperti apa. Nah, kalau korelasi sederhana itu kan diukurnya untuk kuat dan lemahnya itu kan antara -1 sampai 1. Nah, kalau misalkan lemah itu adalah kalau misalkan nilainya itu 0. Ya gitu, itu untuk analisa korelasi sederhana. Nah, tapi kalau misalkan analisa regresi itu seperti apa? Analisa regresi itu di mana tuh dia pengen melihat hubungan antara dua variabel, jadi kayak sebab akibat gitu. Kalau misalkan tadi di korelasi sederhana variabelnya itu setara, kalau ini tuh ada kayak tidak setara gitu variabelnya, jadi ada yang mempengaruhi variabel satunya dan juga ada variabel yang dipengaruhi. Dan juga kalau misalkan bivariate ini itu kayak analisa korelasi sederhana tapi yang diregresi itu konteksnya. Oke. Terima kasih Karin atas jawabannya. Oke, jadi tadi udah jelas ya bahwa ada korelasi, sebetulnya korelasi tidak ada istilah variabel independen dan dependen. Dua-duanya setara. Korelasi itu analisis bivariat, hubungan bivariat pasti antara dua variabel. Kalau ada lebih dari dua variabel, jadi matriks korelasi, tapi tetap setiap statistik korelasi pasti antara dua variabel. Akan tetapi hanya melihat asosiasinya dan tidak ada asumsi sebab akibat, sehingga tidak ada yang mengatakan siapa yang variabel independen, siapa yang variabel independen. Katakanlah kalau ada X dan Y itu hanya istilah saja, tapi tidak mengimply, tidak mengatakan, nggak bisa mengatakan bahwa X menyebabkan Y, karena itu bukan tujuan dari korelasi. Sedangkan untuk regresi bivariat, sebetulnya statistiknya juga kebanyakan berasal dari statistik korelasi. Tapi sudah ada asumsi arah dari pengaruh. Jadi biasanya kalau hubungan biasanya nggak ada arahnya atau dua arah. Jadi intinya saling berhubungan. Tapi kalau pengaruh sudah ada arahnya. Satu variabel jadi variabel independen yang mempengaruhi dan satu variabel menjadi variabel dependen yang dipengaruhi. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, saya Neza dari kelompok 5. Saya ingin menjawab pertanyaan Dimas dari kelompok 2 mengenai perbedaan antara bivariate regression sama multiple regression. Jadi ini tuh cuman beda di independent variabelnya aja. Jadi kalau bivariate itu independent variabelnya itu yang diteliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependennya itu jumlahnya cuma 1, sementara kalau multiple itu lebih 2 atau lebih dari 2 gitu. Jadi lebih dari 1 gitu. Intinya soal variabel independennya aja. Sama mungkin di R-square-nya yang untuk mengetahui seberapa besar variabel independen itu merepresentasikan variabel dependen yang diteliti. Jadi kalau misalnya untuk multiple regression dia pakai adjusted R-square karena variabel independen kalau misalnya ditambahin terus jadi hasilnya tuh kurang representatif gitu untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Paling itu sih. Ya, betul. Jadi multiple sama bivariate regression sama-sama melihat pengaruh
ada variabel independen yang mempengaruhi, ada variabel dependen yang dipengaruhi. Hanya saja jumlah variabel independennya kalau bivariate regression hanya satu variabel independen, satu variabel dependen. Kalau multiple regression banyak variabel independen, tetapi tetap hanya ada satu variabel dependen. Selain itu sebenarnya ada kompleksitas lagi. Jadi walaupun secara statistik di SPSS pengolahannya sama antara bivariate sama multiple regression, tapi secara konsep ada kompleksitas yang lebih tinggi. Ketika Anda menggunakan multiple regression, asumsinya adalah masing-masing variabel independen Anda tidak berkorelasi sangat tinggi. Artinya masing-masing mengcapture aspek yang berbeda dari variabel dependen. Jadi harus dilihat juga multi-collinearity-nya. Ketika variabel independen yang Anda punya berkorelasi cukup tinggi, maka akan terjadi double counting lah istilahnya. Jadi ada inflasi dari varians yang dapat dijelaskan oleh model. Harusnya cuma menjelaskan katakanlah 50%, tapi karena ada overlap yang cukup tinggi, jadi seakan-akan terlihat dapat dijelaskan 90% dan seterusnya. Itu terjadi karena multi-collinearity, sehingga tadi perlu ada adjusted R-square, dan juga sebetulnya ada uji. Ada uji untuk multi-collinearity, ada variance inflation factor. Nanti itu teknisnya mungkin bisa ditanyakan di sesi lab. Jadi untuk multi-collinearity, salah satu uji asumsi yang harus dilakukan untuk multiple regression. Akan tetapi untuk simple regression, untuk bivariate regression, tidak usah menguji multi-collinearity karena hanya ada satu variabel independen. Oke, silakan dilanjutkan. Kemudian saya Arif dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaannya Larasati dari kelompok 3. Jadi kapan sih kita harus menggunakan dummy variable atau kenapa kita perlu menggunakan dummy variable di regresi? Jadi penggunaan dummy variable di regresi itu digunakan ketika variabel independennya atau prediktornya itu berbentuk nominal atau kategorikal. Jadi bentuk nominal atau kategorikal ini kemudian barulah di-coding ke dalam bentuk dummy, baru kemudian diproses dengan regression with dummy variable. Karena kalau untuk regresi pada umumnya tuh biasanya menggunakan metrik variabel, bukan nominal atau kategorikal. Begitu. Jadi kalau kayak misalnya contoh di presentasi itu kan ada yang dari non-user, like, medium sampai heavy, itu kan bentuknya kategorikal. Jadi menggunakan dummy variable. Itu sih. Terima kasih. Yeah. Jadi kalau Anda input langsung coding dari variabel nominal atau ordinal langsung ke dalam SPSS, misalnya 1 untuk non-user, 2 untuk light user, 3 untuk moderate user, 4 untuk heavy user, katakanlah langsung Anda input ke dalam SPSS, padahal dia tidak interval, jadi interval antar satu level dengan level yang berbeda-beda, itu nanti akan keluar, hasilnya akan keluar, tapi pasti akan jadi nggak make sense begitu. Karena apa? Maksudnya peningkatan satu jenjang kan jenjangnya nggak beda. Sedangkan kalau regresi peningkatan 1 unit standar dari variabel X diikuti oleh peningkatan 1 unit sekian unit dari variabel Y. Jadi ada asumsi intervalnya antar jenjang sama. Sedangkan kalau ordinal atau nominal, apalagi nominal, bayangkan pria dan wanita. Pria Anda masukkan 1, wanita Anda masukkan 2. Misalnya seperti Anda regress ke dalam Anda melakukan regresi gender, misalnya jenis kelamin 2 dan 1, apakah misalnya katakanlah misalnya 2 laki-laki 1 wanita, apakah laki-laki 2 kali lipat lebih tinggi daripada wanita? Kan nggak begitu. Itu angka 2 dan 1, 1 dan 0 itu hanya representatif dari sebuah coding. Kalau 1 dan 0 masih mending. 1 dan 0 Anda bisa mengolah, itu sudah dummy variable. Kalau jenis kelamin 1 dan 0 sudah masuk jadi dummy variable. Tapi Anda memilih mana yang jadi 0, mana yang jadi 1, itu keputusan yang penting juga. Nanti kita masuk ke dummy variable. Oke, silakan dilanjutkan. Satu lagi ya pertanyaan kalau salah. Atau sudah? Kelompok 5? Satu lagi Pak yang ada dari kelompok 6. Oh ya, silakan.
Mohon maaf Pak, sepertinya mikrofon rekan saya lagi bermasalah. Mungkin ditunggu sebentar. Oke. Jadi kalau emang bermasalah coba diwakilkan atau bagaimana? Nggak apa, coba kita tunggu sebentar lagi deh. Halo, Ben? aku sudah kedengaran Pak? Ya, kedengaran. Oke, jadi saya akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok yang 6 yang pertanyaannya itu apakah bivariate regression harus berdistribusi normal atau tidak? Kalau iya, kenapa? Nah, pertanyaan jadi jawaban dari kelompok kita tuh bivariate regression tuh kalau menurut kelompok kita tuh harus berdistribusi normal karena kan kita pengen lihat tuh kan dari bivariate regression itu kan ingin melihat kan ada asumsi hubungan ada hubungan atau tidak tuh benar kan benar atau tidak kan ada hubungannya. Nah, jadi kayak dan kalau misalkan nggak berdistribusi normal kan ya itu tadi kan hasilnya itu ada tapi nggak bentar. Hasilnya tuh jadi bukan nggak keluar sih, jadi kayak kan pengen lihat hubungan ininya sih, hubungan ada relasi atau tidaknya. Makanya kalau tidak distribusi normal jadinya ini sih hasil dari jawabannya tuh nggak seperti yang Bapak bilang kan nggak make sense kalau nggak salah ya, yang intervalnya tuh jauh gitu. Itu sih kalau dari kelompok kami. Oke, jadi mungkin saya tambahkan ya. Jadi untuk regresi, baik itu regresi sederhana atau bivariat. Jadi regresi bivariat nama lainnya adalah regresi sederhana, linear regression, simple linear regression, maupun multiple regression. Dua-duanya masuk ranah statistik parametrik. Nah, salah satu asumsi yang harus terpenuhi untuk statistik parametrik adalah variabel dependent yang dijelaskan itu harus terdistribusi normal atau mendekati normal. Ya, walaupun jadi karena distribusi normal sendiri ada berbagai macam kriteria begitu. Ada yang pakai Kolmogorov-Smirnov, ada yang pakai cukup skewness kurtosis saja begitu. Jadi jadi harus jelas ya, harus terdistribusi normal. Apanya yang terdistribusi normal? Lebih tepatnya adalah variabel dependent-nya. Atau kalau variabel dependent-nya tidak terdistribusi normal, setidaknya residual dari regresinya harus terdistribusi normal. Itu maksud saya. Jadi karena apa? Kalau residualnya tidak terdistribusi normal, artinya ada variabel lain yang menjelaskan variabel dependent dan cukup signifikan, tapi bukan di luar dari model penelitian Anda, sehingga estimasi Anda, estimator Anda itu menjadi bias. Itu yang harus dihindari. Kita ingin mendapatkan estimator yang tidak bias. Kalau keluar nggak hasil analisis statistiknya kalau nggak normal? Keluar jawabannya. Keluar. Jadi nggak seperti SEM ya. Kalau seperti SEM, kalau parameternya ada yang terlanggar, dia akan berhenti, dia nggak mau lanjut. Ada masalah dalam analisisnya, tolong Anda silahkan diperbaiki dulu, baru olah lagi. Itu kurang lebih jawabannya SEM, terutama Listrel. Dan kalau regresi akan keluar, mau nggak normal, nggak linear, nggak apalagi ya, nggak homoskedastis. Misalnya semua asumsinya dilanggar, dummy variabel yang seharusnya jadikan dummy Anda nggak jadikan dummy, Anda olah keluar. Cuman pertanggungjawabannya yang sulit gitu. Anda bagaimana mempertanggungjawabkan hasil pengolahan Anda, itu harus dengan melaporkan asumsi-asumsinya, karena tadi
kalau asumsinya tidak terpenuhi, maka mungkin Anda sebaiknya mengganti metode yang lain yang terpenuhi asumsinya. Misalnya regresi logistik. Nah, dalam hal ini untuk normalitas dari data yang dibutuhkan adalah variabel dependent-nya atau residual regresinya. Jadi residual regresi itu adalah variasi dari variabel dependent yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Jadi yang harus terdistribusi normal antara variabel dependent-nya atau variasi dari variabel dependent yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Itu residual. Itu mau bivariat mau multiple regression itu asumsi parametrik. Mungkin itu saja untuk normalitas. Mungkin ada lagi yang bertanyakan tadi kelompok 1 yang belum bertanya ya. Kelompok 1 apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau tanyakan, nggak apa-apa, nanti masuk ke materi tambahan dari saya. Oke, saya masuk ke materi saya saja. Dari kelompok kami sih belum ada, Pak. Belum ada, tidak apa-apa. Tapi oke, tidak apa-apa. Minggu depan kita sudah presentasi proposal ya. Jadi untuk pertemuan saya ini terakhirnya diskusi terakhir Q&A. Oke, materi tambahan dari saya. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi tambahan dari saya, mungkin ini saya jelaskan untuk minggu depan. Minggu depan kan sudah presentasi proposal kan? Nah, sudah presentasi proposal dan tidak mungkin lah kalau kalian semua presentasi pada hari yang sama secara live. Jadi seperti biasa, kita akan membuat semua presentasi proposal dilakukan secara online, secara asinkronus. Jadi kalian buat sendiri video presentasi proposal, jangan panjang-panjang, yang mungkin maksimal 30 menit lah maksimal ya. Kalau lebih pendek juga nggak apa-apa, yang penting terpenuhi. Jadi kalian bikin proposal, kalian bikin video presentasi, dikumpulkan bersama paper pada hari Sabtu malam. Di hari Sabtu malam minggu ini kalian kumpulkan video presentasi bersama papernya. Video presentasi akan saya unggah ke YouTube pada hari Minggu seperti biasa, seperti presentasi kelompok. Kemudian pada hari Senin minggu depan kita langsung masuk Q&A dan feedback. Jadi mungkin Q&A-nya maksimal 1 pertanyaan per presenter per kelompok misalnya. Tapi yang paling banyak adalah feedback. Nanti akan diberikan oleh saya dan juga Asdos dari Kak Hari. Jadi akan mungkin Kak Hari dulu kasih feedback, setelah itu saya kasih feedback. Nah, nanti kita batasi setiap kelompok 15 menit, jadi kalau ada 6 kelompok, total 90 menit selesai. Jadi presentasi semua di YouTube, jadi kita nggak usah presentasi pada hari Senin, Anda presentasi sendiri-sendiri di Google Meet atau di Zoom, Anda rekam, Anda kirim ke saya, seperti itu. Untuk presentasi minggu depan ada pertanyaan nggak? Nanti di akhir perkuliahan seperti biasa akan ada sesi breakout session, akan sesi breakout. Saya kasih kesempatan 30 menit untuk mendiskusikan dan finalisasi proposal agar siap maju minggu depan, siap dipresentasikan minggu ini, sebenarnya akhir minggu ini, dikumpulkan hari Sabtu minggu ini. Oke, materi dari saya. Jadi ini korelasi dan multiple regression ya. Jadi ini materi dari Malhotra. Jadi memang kenapa Malhotra menggabungkan korelasi dan multiple regression? Karena memang keduanya ini 11-12. Jadi statistiknya, logikanya kurang lebih sama sebetulnya. Sama. Jadi nggak ada bedanya atau nggak ada perbedaan signifikan dari statistik korelasi dan regresi. Dua-duanya bahkan masuk dalam general linear model. Asumsinya ada hubungan linear. Kemudian hanya saja pada korelasi tidak ada asumsi hubungan sebab akibat, tidak ada asumsi sebab akibat, tidak ada arah pengaruh siapa mempengaruhi siapa, tapi dianggap setara. Sedangkan pada multiple regression di sini itu sudah ada tujuan estimasi atau memprediksi bagaimana nilai rata-rata populasi dari variabel dependent Y. Jadi memprediksi rentang nilai atau distribusi dari variabel Y
menggunakan distribusi dari nilai-nilai yang telah diketahui dari variabel independen atau variabel bebas X. Jadi, tapi memang biasanya X dan Y ini asumsinya kuat dengan regresi. Jadi sebenarnya kalau Anda menggunakan korelasi, kalau analisisnya Anda korelasi, hindari kata X dan Y karena biasanya orang jump to conclusion X dan Y sebagai apa namanya, sebagai regresi. Jadi bahasa menentukan. Jadi kalau Anda membicarakan masalah korelasi, maka jangan sekali-kali bilang pengaruh. Kalau Anda bilang hubungan sebab akibat regresi, maka Anda apa namanya, ya bukan, jadi kalau hubungan masih terlalu umum. Oke. Jadi walaupun yang harus diketahui bahwa untuk hubungan sebab akibat yang mutlak itu sebetulnya hanya bisa diuji dengan eksperimen untuk sebab akibat yang mutlak. Tapi kalau di regresi dia menggunakan asumsi sebab akibat berdasarkan teori. Jadi harus ada teorinya. Nggak boleh Anda asal saya mau X jadi variabel independen, saya mau Y jadi variabel dependen tanpa landasan teori. Hasilnya ngaco begitu. Jadi kalau belum ada landasan teorinya, Anda korelasi aja cukup. Jangan sendirian menentukan ini X, ini Y tanpa penelitian sebelumnya, tanpa landasan teori atau tanpa eksperimen. Kalau Anda mau menetapkan hubungan sebab akibat X dan Y tanpa teori sebelumnya, ya mungkin Anda jangan melakukan regresi, jangan melakukan survei, Anda lakukan eksperimen, Anda dengan uji beda saja sudah mencukupi untuk menguji hipotesis sebab akibat. Itu yang pertama. Nah, di sini korelasi sendiri dia ada beberapa jenisnya. Nah, kalau Anda lihat di sini, semakin mengerucut pada garis yang linier, jadi linearitasnya semakin sedikit sebaran di sini, maka semakin kuat korelasi itu. Dan sebetulnya regresi pun demikian. Semakin dia mendekati ke garis linier ini, dia semakin kuat. Baik dia linier positif maupun linier negatif. Selama dia linier, maka dia linier itu artinya dalam satu garis, maka dia semakin kuat. Nah, di sini kita lihat dia positif yang sifatnya lemah. Jadi dia secara umum oke, ada pola yang ke atas seperti yang di atas, tapi dia banyak yang nyebar. Jadi kalau kita bagi menjadi dua, ada 4 kuadran, ini kuadran 1, 2, 3, 4, maka banyak juga yang tidak hanya di kuadran 2 dan 4, tapi juga di kuadran 1 dan 3. Dengan di sini kalau dibagi 4 kuadran, maka jelas mayoritas ada di kuadran 2 dan 4. Yang ini mayoritas ada di kuadran 1 dan 3. Jadi kuadratnya berpengaruh. Jadi semakin banyak, semakin nyebar seperti ini, menyebar secara rata antara kuadran 1, 2, 3, 4 yang seperti ini, maka tidak ada korelasi. Atau kalau hubungannya non-linier. Kalau hubungannya non-linier, katakanlah pada misalnya ini ada A dan B. Pada A, ketika A rendah, dia positif. Ketika A-nya tinggi, dia negatif, misalnya. Jadi korelasinya setengah-setengah. Yang seperti itu, jadi misalnya bisa begini, bisa begini. Jadi ada semacam kurva Bell begitu, yang non-linier, maka pasti jadinya 0, tidak ada korelasi. Walaupun ada hubungan non-linier. Jadi untuk yang non-linier, Anda pakai yang lain, jangan menggunakan Pearson, Spearman, atau Kendall, karena tiga-tiganya ini menggunakan asumsi linier. Nah, oke, di sini Pearson, jadi yang paling umum dan yang menjadi default untuk SPSS adalah Pearson Product Movement Correlation. Akan tetapi Pearson ini yang asumsinya paling berat, jadi nggak robust dia sebenarnya. Kenapa nggak robust? Karena kalau dia tidak terpenuhi tiga syarat ini, maka nggak cocok menggunakan Pearson. Dia ada biasnya. Jadi ketika jenis datanya nggak interval, nggak rasio, udah mendingan jangan pakai Pearson. Terus
jumlah data juga harus lebih dari 30, dan yang paling utama adalah terdistribusi normal. Ya, ini sering kali tidak diuji, langsung masuk ke Pearson product domain correlation, sehingga hasilnya bisa jadi bias tadi. Kenapa bisa bias? Karena penghitungannya menggunakan asumsi distribusi normal. Distribusinya harus normal. Kalau nggak normal, kalau menceng ke kanan, menceng ke kiri, atau mampat, maka nanti kekuatan estimasinya akan berbeda-beda begitu. Akan mungkin di tingkat yang tingkat ketika variabelnya rendah maka asosiasinya tinggi, ketika variabelnya nilainya tinggi maka asosiasinya jadi rendah. Itu jadi tidak akurat kemampuan estimasi dari koefisien korelasinya. Nah, yang kedua adalah Spearman rank correlation. Ini melihat ranking, digunakan untuk melihat sama-sama derajat hubungan, tetapi lebih non parametrik. Jadi tidak harus interval, tidak harus rasio, tetapi ordinal juga bisa. Atau interval rasio yang tidak terdistribusi normal, karena dia tidak menggunakan asumsi distribusi normal. Jadi saya pribadi ke mahasiswa saya menganjurkan untuk menggunakan Spearman ketimbang Pearson. Kenapa? Karena asumsinya lebih mudah. Yang ketiga adalah Kendall. Kalau Kendall itu beda. Kalau Kendall nama kota. Oke, Kendall's Tau ini sama seperti Spearman, dia uji korelasi non parametrik dan tidak butuh asumsi distribusi tertentu, tapi ini lebih tepat untuk rating, untuk peringkat. Ketika ada dua orang memberikan peringkat pada objek yang sama, kemudian kita lihat kesepakatannya antara dua rater tadi. Apakah dia sepakat? Maka kalau dia sepakat korelasinya tinggi, kalau dia nggak sepakat korelasinya rendah, kalau dia berkebalikan, jadi bukan hanya nggak sepakat, tetapi juga ketika yang satu menilai tinggi, yang satu pasti menilai rendah. Yang seperti ini dia jadinya negatif korelasinya. Jadi masing-masing ada gunanya, masing-masing ada tujuannya. Sebetulnya ada satu lagi uji hubungan yang sudah dibahas sebelumnya adalah chi-square. Jadi chi-square itu uji hubungan ketika ada dua variabel yang sama-sama sifatnya nominal atau ordinal. Maka menggunakan chi-square dengan cross step yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, sedangkan untuk regresi di sini mungkin saya skip aja, tapi di sini intinya ada beberapa macam, ada regresi linear sederhana, ini yang bivariate regression, ada regresi linear berganda atau multiple regression, ini berdasarkan jumlah dari variabel independennya, tapi semua ini membutuhkan syarat asumsi normal. Jadi dia harus variabel dependennya harus interval atau rasio, kemudian n-nya lebih dari 30, sampel lebih dari 30, dan harus terdistribusi normal variabel dependennya. Atau kalau variabel dependennya nggak terdistribusi normal, paling tidak residual dari persamaan regresinya dia harus terdistribusi normal. Nah, kemudian kalau tidak terpenuhi, kalau nggak terpenuhi yang seperti itu, maka bisa menggunakan regresi logistik, walaupun harus menggunakan recoding. Jadi recoding ini Anda tentukan cut off point-nya dari variable dependent Anda, kemudian Anda klasifikasikan, misalnya 1 jika dia di atas 4, 0 jika dia di bawah 4 misalnya. Dan ini terjadi ketika datanya misalnya terlalu menceng atau terlalu mampat. Ini yang sering terjadi ketika mahasiswa nyebar kuesioner, ternyata ada social desirability yang tinggi, sehingga respondennya menjawab antara 4 atau 5 misalnya, atau antara 1 atau 2. Jadi mayoritas responden menjawab seperti itu, sehingga tidak terlihat bedanya. Karena ngumpul seperti itu nggak bisa dengan regresi linier. Mau pakai transformasi kayak apa, kalau datanya seperti itu nggak akan bisa diolah dengan regresi linier, karena butuh variasi, dan variasinya kalau mau seperti itu mungkin pakai censored regression, itu lebih tinggi lagi kompleksitasnya. Yang lebih mudah Anda convert menjadi dikotomus atau kosong dengan recoding, kemudian Anda uji dengan regresi logistik. Nah, ini variable dependentnya bisa nominal atau ordinal.
Nah, mungkin saya skip aja di sini. Saya skip, ini saya skip, ini saya skip. Oke, uji asumsi klasik. Ini yang pertama adalah uji asumsi normalitas. Jadi tadi, ini kalau Anda menggunakan regresi untuk tugas akhir Anda maupun untuk skripsi Anda nanti, Anda harus mencantumkan uji asumsi klasik. Kenapa sih Pak? Nah, karena ini menentukan apakah hasil temuan Anda, hasil regresi Anda dapat dipertanggungjawabkan atau enggak. Kalau SAM, kalau misalnya nggak terpenuhi asumsinya, dia akan langsung error nggak bisa lanjut. Dia kalau udah keluar hasilnya udah senang, karena itu artinya paling nggak data Anda udah lolos satu hurdle, satu rintangan. Kalau regresi, mau datanya berantakan, mau datanya hancur, diolah pasti keluar, tetap keluar. Cuman apakah hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan, itu harus Anda defense, salah satunya dengan melampirkan uji asumsi klasiknya. Kalau misalnya uji asumsi klasiknya nggak terpenuhi, artinya data Anda ya bermasalah. Gitu. Ya mungkin Anda perlu melakukan transformasi, perlu melakukan recoding, atau perlu melakukan misalnya membuang outlier. Jadi tadi kalau misalnya data Anda banyak outliernya atau tinggi outliernya, maka mau nggak mau Anda harus melakukan pemotongan, pembuangan outlier begitu. Bentar. Oke. Nah di sini uji asumsi klasik ada 5, tapi tidak semuanya harus dilakukan. Yang harus dilakukan hanya 3, terus yang 2 ini pada situasi tertentu. Nah, yang pertama uji asumsi normalitas ini harus dilakukan untuk semua regresi. Dia jadi distribusi datanya, dia skewness kurtosisnya mendekati 0. Jadi skewness ini kemencengan, kalau menceng ke kanan, menceng ke kiri, itu bermasalah. Jadi yang ideal justru yang nggak menceng, yang di tengah-tengah begitu. Sedangkan ada 2 ekor. Jadi menceng ini bukan dari angkanya ya, tapi dari posisi relatif modusnya atau rata-ratanya terhadap ekor-ekornya. Kalau normal itu harus ada 2 ekor. Kalau dia menceng, maka ekornya tinggal cuma 1. Sini menceng ke kanan, ekornya cuma 1 di kiri. Kalau menceng ke kiri, ekornya cuma 1 di kanan. Kemudian juga dia mampat. Dia kemampatannya nggak boleh terlalu tajam. Ini leptokurtik, ini dia ngumpul di tengah, juga nggak boleh. Atau platikurtik, rata misalnya. Jadi distribusinya bahkan mungkin uniform. Katakanlah skala 5, Likert skala 5, 20% milih 1, 20% milih 2, 20% milih 3, 20% milih 4, 20% milih 5, rata. Nah, seperti itu uniform distribution-nya, bukan normal. Kalau normal ada pemusatan di tengah atau pemusatan di satu titik, tapi tidak semua ngumpul di situ. Jadi 2 ini syarat normalitas. Jadi skewness dan kurtosis mendekati 0. Yang kedua adalah bimodal. Jadi nggak boleh bimodal, harus unimodal. Jadi modusnya hanya 1, puncaknya hanya boleh 1. Kalau seperti ini, ada 2 puncak seperti ini nggak bisa. Ini nggak normal sama sekali. Ini harus ya mungkin kalau seperti ini lebih cocok menggunakan logistic regression. Misalnya dipotong di sini atau dipotong di sini. Anda lihat yang membedakan antara ini dengan ini. Jadi itu ketika bimodal, maka ketika ada 2 modus, maka lebih tepat Anda melakukan recoding untuk melihat dari sisi logistic regression saja. Yang berikutnya adalah homoskedasticity atau homogeneity of variance. Apa yang dimaksud dengan homogeneity of variance? Di sini kita lihat, ini salah satu garisnya adalah variasi. Pada level X tertentu, variasi dari Y-nya itu harus konstan, harus sama. Di sini, ketika X-nya rendah, variasinya segini. Ketika X-nya sedang, variasinya sama. Ketika X-nya tinggi, variasinya sama. Ini homogeneity of variance. Jadi variance dari Y pada masing-masing level X itu homogen. Pada yang kedua, ini heterogen. Jadi terdapat heterogeneity. Kenapa? Karena antara variance Y pada X rendah atau X sama dengan 1,
X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, ini berbeda-beda. Katakanlah ketika X sama dengan 1, variansnya panjang. Ketika X sama dengan 2 dan 3, dia rendah nih. Dia variansnya kecil. Sedangkan pada X tinggi, variansnya lebar. Nah, yang seperti ini membuat kemampuan prediksi dari persamaan regresinya menjadi nggak stabil. Ketika X-nya rendah, dia sedang kemampuan prediksinya. Ketika X-nya sedang, dia tinggi kemampuan prediksinya. Ketika X-nya tinggi, dia rendah kemampuan prediksinya. Seperti ini melanggar asumsi parametrik. Jadi yang diinginkan yang seperti ini. Bagaimana cara mengujinya? Dengan compare means, one way ANOVA, option Levin. Ini di SPSS ya. Levin test for homogeneity of variance. Nanti ketika dia tidak signifikan, artinya homogen. Ketika dia signifikan, artinya terdapat perbedaan yang signifikan dari varians antar masing-masing jenjang dari X. Itu yang tidak diinginkan. Yang berikutnya adalah uji linearitas. Jadi normalitas, homogenitas, dan linearitas itu tiga-tiganya harus dilakukan untuk semua persamaan regresi. Ini dia menguji apakah hubungannya, apakah pengaruh antar dua variabel ini itu linear atau enggak. Kalau yang seperti ini dia nggak linear. Sehingga kalau dipaksakan menggunakan regresi, nanti garisnya akan rata begini. Jadi kalau dipaksakan dengan regresi, garisnya akan rata begini. Kenapa? Karena pada setengah pertama, paruh pertama dari X, dia positif, jadi dia seperti ini. Pada paruh kedua, dia negatif. Jadi dia, kalau digabung, kalau di merge, jadi satu persamaan regresinya akan rata begini, 0. Jadi konstantanya berapa, koefisien regresinya 0. Jadi seakan-akan nggak ada hubungan, padahal ada hubungan yang non-linear. Ini yang harus dihindari. Jadi dia harus lolos uji linearity. Jadi ada dua kalau nggak salah, apakah dia jadi menguji linearitas dan non-linearitas. Jadi non-linearnya harus tidak signifikan, linearitasnya harus signifikan. Begitu. Jadi caranya ada analyze, bisa dengan scatter plot. Yang paling gampang dengan scatter plot, kita plot antara X dengan Y. Kalau kita lihat bentuknya nggak linear, artinya nggak linear. Atau kalau kita ingin angka, maka kita lakukan analyze, compare means, kemudian klik option, check linearity test, apakah dia linear. Jadi melihat rata dari X dan Y, apakah hubungannya linear atau enggak. Terus kalau bisa dilihat hasilnya, kalau linear lanjutkan regresinya, kalau nggak linear artinya Anda harus yang saya rekomendasikan adalah antara Anda melakukan transformasi, jadi log transformation, atau Anda split half. Jadi Anda lakukan analisis jadi yang seperti ini, Anda bagi dua sampelnya, Anda jelaskan bahwa pada rentang X sekian hingga sekian persamaannya positif, pada rentang X hingga sekian regresinya negatif. Itu yang seperti itu, tapi harus diketahui dulu mana puncaknya untuk jadikan cut-off point. Jadi dianalisis secara terpisah antara yang positif dan yang negatif. Kemudian yang keempat, ini adalah uji collinearity. Ini hanya dilakukan ketika terdapat lebih dari satu variabel independen. Kalau Anda hanya menggunakan satu variabel independen, tidak perlu melakukan uji collinearity karena nggak make sense. Nah, kenapa dibutuhkan? Di sini kita lihat ada satu variabel dependent Y, dan kita punya dua variabel independen X1 dan X2. Kalau ini saya gambarkan lingkaran ini sebagai variasi, jadi lingkaran yang overlap ini adalah variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X2. Yang di sini adalah variasi dari Y yang dapat dijelaskan oleh X1. Jadi seharusnya masing-masing variabel independen menangkap variasi yang berbeda dari variabel dependen. Jadi dikatakan variabel Y-nya ini lingkaran merah, maka variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X1 ini overlap antara lingkaran merah dengan lingkaran biru, sedangkan variasi dari variabel Y yang dapat dijelaskan oleh X2 adalah overlap antara lingkaran biru dengan lingkaran hijau. Ini adalah R square-nya. Ini adalah R square-nya. Nah,
Ini tidak ada multicollinearity, tidak ada korelasi yang signifikan antara X1 dan X2. Yang kedua, di sini kita lihat X1 dan X2 overlap, berkorelasi sangat tinggi. Jadi sebetulnya variasi dari Y yang dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 itu hanya segini. Sebetulnya hanya yang overlap ini. Tapi tanpa adjusted R-square terlihat seakan-akan dihitung 2 kali antara yang di overlap. Jadi yang di sini ini overlap antara X2 dan X1 di sini ini dihitung 2 kali kalau tidak menggunakan adjusted R-square. Dan bahkan seringkali F-testnya signifikan. Ini yang terjadi. Salah satu ciri-ciri gejala multicollinearity tanpa diuji korelasinya. Kalau F-test Anda signifikan, jadi Anda lakukan regresi, F-testnya signifikan. Jadi tes model keseluruhan signifikan. Tapi koefisien regresinya nggak ada yang signifikan. Jadi F-test signifikan, tapi parsialnya nggak signifikan. Itu indikator terjadi multicollinearity. Tidak ada overlap yang tinggi. Bisa juga dilihat dari variance inflation factor, atau Anda korelasikan aja dengan korelasi bivariat antara X1 dengan X2. Nanti kalau misalnya terdapat korelasi yang sangat tinggi, solusinya gampang. Anda buang salah satu, selesai. Atau Anda gabung, Anda merge menggunakan analisis faktor, bisa. Jadi Anda merge dengan analisis faktor, kemudian Anda bikin variabel baru dengan gabungan antara X1 dengan X2. Oh ya, saya hampir lupa ya. Jadi sebelum regresi ini nyambung dengan yang kemarin. Nyambung dengan materi minggu lalu, bahwa dalam regresi ini karena hanya ada satu variabel dependent, dan kemudian juga nggak mungkin kalau misalnya X1 ada 4 item semuanya dimasukin, nggak mungkin juga. Jadi masing-masing ini pasti membutuhkan reduksi data. Reduksi data dengan salah satu dari yang kita jelaskan minggu lalu. Cuman intinya di sini collinearity ada korelasi yang sangat tinggi. Jadi rule of thumb-nya kalau korelasinya lebih dari 80% dari 0,8 maka itu multicollinearity. Kemudian R-square-nya tinggi, F-test signifikan, tapi T-test koefisiennya nggak signifikan, itu indikator dia ada collinearity. Yang terakhir, VIF, variance inflation factor, dia harus kurang dari 10. Kalau lebih dari 10 artinya ada multicollinearity yang signifikan. Oke, yang terakhir ini untuk time series. Jadi kalau anak marketing, saya nggak tahu, kayaknya jarang menggunakan time series ya, kecuali Anda punya mungkin data penjualan atau data sekunder gitu ya. Tapi biasanya kan kalau anak marketing biasanya survei, jadi nggak terlalu perlu. Kalau Anda tidak menggunakan data longitudinal atau time series, jangan lakukan autokorelasi. Karena itu ketahuan Anda nggak paham asumsi distribusi, asumsi parametrik. Jadi autokorelasi ini korelasi dengan T sebelumnya. Jadi di sini korelasi dengan waktu sebelumnya. Jadi leg 1 atau leg 2 dan seterusnya. Nah, di sini hanya relevan ketika Anda menggunakan data time series. Kalau data Anda bukan data time series, ya tidak usah pakai autocorrelation. Nah, di sini ada macam-macam regresi. Ini regresi sederhana atau bivariate regression, ini 1X, 1Y. Regresi berganda, 1Y, ada satu Y-nya metrik, dan ada banyak X. Kemudian kalau ada satu Y-nya metrik, sedangkan X-nya nominal atau ordinal, dia menggunakan regresi dummy. Ini nanti akan dijelaskan. Jadi ini sebenarnya regresi dummy itu nggak berbeda dengan regresi sederhana maupun regresi berganda. Hanya saja X-nya nggak boleh diinput secara langsung, tapi harus dirubah menjadi dummy variabel. Dan bisa digabung, bisa regresi berganda dengan dummy juga bisa. Jadi ada misalnya satu variabel dependent, ada 3 variabel independen yang metrik, kemudian ada satu variabel dummy-nya, itu nggak apa-apa, itu bisa dilakukan. Nah, hanya saja sebetulnya kalau hanya ada satu variabel independen dan variabel independennya dummy, maka hasil regresinya tidak akan menjadi sama dengan ANOVA. Jadi ini harus digarisbawahi. Ternyata kalau Anda meregres satu variabel dependent dengan satu variabel independen yang bersifat dummy variabel,
Anda lakukan analisis dummy regression, keluar hasilnya, maka dia akan sama dengan ANOVA. Jadi koefisien regresinya menjadi perbedaan grupnya. Jadi berapa konstanta ditambah koefisien regresi dari dummy tersebut menjadi rata-rata dari kelompok tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, kalau misalnya Y-nya nominal, maka itu regresi logistik. Dan yang terakhir sini, kalau terdapat lebih dari satu Y, lebih dari satu variabel dependent, maka itu sudah masuk regresi simultan, yaitu model SAM. Jadi kalau Anda punya, jadi model Anda kalau misalnya ada variabel mediasi di mana terdapat lebih dari satu variabel dependent yang dipengaruhi, maka Anda mau nggak mau harus menggunakan SAM. Sebetulnya ada metode Baron and Kenny. Baron and Kenny itu metode untuk mengestimasi mediasi menggunakan regresi SPSS. Hanya saja saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan Baron and Kenny. Biasanya masih digunakan oleh dosen-dosen yang punya latar belakang psikologi. Jadi di psikologi masih banyak digunakan, akan tetapi di manajemen dia sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena itu sebenarnya peninggalan ketika belum umum menggunakan SAM. Maka yang bisa dilakukan adalah menggunakan Baron and Kenny. Yang sekarang sudah diuji, sudah dibuktikan bahwa pendekatan dengan SAM lebih akurat ketimbang Baron and Kenny. Jadi Baron and Kenny logikanya bisa diterima, tapi hasilnya itu banyak kelemahan. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan Baron and Kenny. Memang mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin ada dosen yang mengatakan nggak apa-apa Baron and Kenny nggak ada masalah. Ya udah, nanti Anda ikutin aja pembimbing Anda. Tapi yang resikonya adalah ketika Anda bertemu dengan penguji yang berpendapat Baron and Kenny tidak akurat. Nah, seperti itu Anda mempertahankannya lebih susah. Jadi kalau Anda menggunakan mediasi, saya sangat menyarankan Anda menggunakan SAM, tidak menggunakan Baron and Kenny. Oke, yang berikutnya adalah dummy regression di sini. Jadi ketika skalanya nominal atau ordinal, jadi X bisa diolah, tapi nggak bisa diestimasi secara langsung dengan memasukkan data mentah. Jadi misalnya di sini jenjang pendidikan ada SMA, S1, S2, S3 misalnya ada 4 jenjang, nggak bisa kita masukkan 3 langsung ke dalam estimasi, ke dalam variabel persamaan regresinya. Nggak bisa, pendidikan hanya menggunakan satu variabel 0, 1, 2, 3, itu nggak make sense. Kenapa? Karena rentang antara 0 hingga 1, 1 hingga 2, 2 hingga 3 ini nggak sama. Karena ini hanya coding saja. Sehingga dibutuhkan 3 variabel dummy. Jadi kalau ada 4 jenjang, maka butuhnya N-1. Jadi kalau ada 5 jenjang, maka hanya butuh 4 variabel dummy. Nah, bagaimana membuat variabel dummy? Ini contohnya. Kita harus menentukan mana yang menjadi variabel baseline-nya, variabel patokannya. Pada variabel patokan itu di sini semuanya 0. Ini di sini SMA, lulusan SMA menjadi baseline-nya. Jadi benar-benar 0 semuanya. Ketika dia S1, maka dummy 1 dia 1, dummy 2 dan dummy 3 dia 0. Ketika di S2 dia 0, ini 1, ini 0, ketika S3 ini 0, 0, 1. Jadi intinya ketika dia pendidikan S3 maka dia 0 di S1, 0 di S2 dan 1 di S3. Kenapa nggak 1, 1, 1? Jawabannya adalah karena nanti pengolahannya nggak make sense. Pengolahannya nggak make sense. Karena nanti kita akan melihat bagaimana dia hanya biar nggak ada, jadi nggak overlap antara yang S3 dengan S2. Kalau kita tambahkan seperti itu, nanti seakan-akan ada double counting S2. Misalnya ada yang berargumen, kan S3 juga pasti harus ngambil SMA 1 S2, kenapa nggak ditambahkan seperti itu? Tadi jawabannya kita nggak mau double counting, kita benar-benar ingin melihat, memisahkan dengan menguji secara terpisah pengaruh dari orang yang pendidikan S3 dan yang pendidikannya bukan S3. Ini yang pendidikan S2 dan yang bukan S2, yang ini pendidikan yang S1 dan yang bukan S1. Kalau bukan S3, bukan S2, bukan S1, maka di sini dia SMA.
SMA atau mungkin lebih rendah begitu ya. Tapi di sini baseline-nya adalah SMA. Nanti implikasinya adalah pada hasilnya. Jadi yang SMA dari mana? SMA diestimasi dari mana? Jawabannya adalah dari ininya, dari apa namanya? Konstantanya. Jadi konstanta itu adalah rata-rata untuk yang SMA. Jadi ketika semuanya 0, maka yang adalah konstantanya yang tersisa kan. Jadi konstanta dari dummy regression adalah koefisien dari apa namanya yang 0 ini, yang baseline levelnya. Itu untuk dummy regression. Mungkin sekarang nggak bakal kepake, tapi jangan salah, ini ternyata banyak sekali variabel-variabel yang memang ternyata variabelnya harus dibikin dummy. Oke, nah ini persiapan sebelum olah data ini sudah dijelaskan sebetulnya. Sebelum Anda olah data terlebih dahulu untuk regresi ya. Benar, untuk regresi ataupun untuk SEM juga sama, tapi lakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas dengan analisis faktor dan Cronbach alpha. Dilakukan uji validitas reliabilitas, kemudian kalau dia menggunakan multi item, lakukan reduksi data. Sudah dibahas minggu lalu, kemudian ada uji asumsi klasik, kemudian olah data. Mungkin, nah untuk olah data tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Jadi kelompok 5 sudah menjelaskan, tapi mungkin saya ingin pertajam aja. Dalam SPSS ada 5 cara regresi. Defaultnya adalah enter. Ketika enter, semua masuk tidak melihat signifikansi. Jadi semua masuk, bisa aja semuanya nggak signifikan. Atau hanya 1-2 yang nggak signifikan. Tapi intinya semua dimasukkan, nggak ada yang dikeluarkan. Itu yang paling sederhana dan default untuk SPSS. Sedangkan yang kedua adalah remove. Remove ini semua dimasukin, setelah itu yang nggak keluarkan, yang nggak signifikan dikeluarkan. Jadi remove. Apa bedanya? Bedanya ya sebenarnya otomatis aja. Kalau enter, bisa aja Anda enter, Anda masukin semuanya. Terus yang berikutnya Anda enter lagi, tapi yang nggak signifikan Anda keluarkan, itu bisa. Tapi yang remove udah otomatis. Jadi yang semua variabel dimasukin, setelah diuji, dilihat, yang nggak signifikan dikeluarkan. Secara sekaligus. Sedangkan kalau stepwise, mungkin stepwise terakhir aja deh. Untuk yang forward, variabel dimasukkan satu persatu. Jadi nggak semuanya. Katakanlah kita punya 5 variabel independen, menjelaskan satu variabel dependen. Dari 5 itu dimasukkan satu yang paling tinggi. Misalnya yang paling tinggi koefisien regresinya, X5 misalnya. Terus dilihat F-testnya, terus ditambahkan lagi X2, X1, X4, X3, melihat kriteria F modelnya. Kalau F modelnya nggak bertambah, maka berhenti. Jadi bisa jadi dari 5 variabel yang benar-benar masuk cuma 3, cuma 4, atau cuma 1 kalau memang hanya satu yang signifikan. Kemudian sebaliknya untuk backward, dimasukin dulu semuanya. Ini mirip remove. Dimasukin semuanya, tapi dikeluarkan satu persatu. Jadi perbedaan remove dengan backward adalah kalau backward, masing-masing variabel dikeluarkan satu persatu. Jadi apakah kalau variabel ini dikeluarkan, F-testnya turun signifikan atau enggak? Kalau turun signifikan nggak jadi dikeluarin, kalau turunnya nggak signifikan maka dia dikeluarin. Jadi ini mempertahankan parsimoninya. Jadi gimana kita mendapatkan F-test hasil F yang optimal dengan jumlah variabel yang paling sedikit. Nah, yang terakhir adalah remove. Remove ini yang terakhir adalah stepwise. Stepwise ini yang paling kompleks. Kenapa? Karena variabelnya dimasukkan dan dikeluarkan satu persatu berdasarkan kriteria dari F model. Dan hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena ketika Anda masukkan variabel, katakanlah ada 2 variabel yang kolinearnya cukup tinggi, jadi nggak signifikan. Jadi stepwise ini yang paling kompleks. Kemudian biasanya hasilnya paling bagus karena paling optimal gitu ya, karena dia nggak sekaligus masukin, tapi satu persatu berdasarkan kriteria F model. Tapi ada tapinya ya, karena menggunakan kriteria F model bisa jadi variabel pentingannya dibuang ternyata. Jadi ternyata yang signifikan variabel yang bukan variabel intinya. Katakanlah Anda punya 5 variabel independen, ada 2 variabel intinya yang
mungkin intisari dari model penelitian Anda, 3 model variabel tambahan saja. Ternyata yang masuk 3 yang tambahan, yang 2 penting dibuang. Bisa jadi itu karena stepwise. Jadi biasanya semuanya membutuhkan judgement dari peneliti sebetulnya, tapi yang paling besar allowance-nya untuk judgement peneliti adalah enter, karena benar-benar hanya dimasukkan sekaligus, nggak lihat signifikansi. Terserah Anda mau memasukkan atau mengeluarkan variabel pada pengolahan selanjutnya. Tapi intinya seringkali itu dilakukan untuk memaksimalkan F-test-nya, bagaimana statistik F-nya bisa dioptimalkan dengan jumlah variabel yang sehemat mungkin, karena dalam pemodelan itu ada konsep parsimoni. Kalau Anda bisa mendapatkan F yang tinggi dengan 4 variabel saja, kenapa harus menggunakan 5 variabel? Itu logika dalam parsimoni. Dan itu juga penting ketika Anda melakukan uji regresi. Ya, kalau Anda memasukkan semua variabel dimasukin, padahal ternyata peningkatannya sedikit-sedikit, ya mungkin jadinya R-score-nya tinggi, F-test-nya signifikan, tapi ya mungkin kalau terlalu banyak memasukkan 30 variabel independen katakanlah, itu interpretasinya juga susah, implementasinya juga susah. Bagaimana Anda mengambil rekomendasi dari persamaan regresi yang isinya 30 variabel independen. Tapi kalau hanya 3 atau 4, lebih mudah untuk memberikan rekomendasi, karena jelas yang signifikan ya, atau yang benar-benar berpengaruh dapat menjelaskan variabel dependennya hanya 3 atau 4 variabel independen saja. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk materi materi tambahan. Mungkin kita masuk ke materi breakout session. Jadi saya berikan waktu 30 menit untuk breakout session. Ya mungkin 30 sampai kita lihat nanti deh 30 menit. Harapannya sebelum jam 1 sudah bisa selesai, atau maksimal jam 1. Oke, saya open semua room. Sebentar, saya sign dulu. Silahkan Anda bergabung ke breakout room dan mendiskusikan finalisasi proposal riset Anda. Jadi minggu depan atau hari Sabtu ini sudah bisa presentasi proposal, Anda kirim ke saya rekamannya. Bentar. Halo guys. Halo Pak. Oke, gimana? Ada yang mau tanyakan soal proposal tugas akhirnya? Aduh, kemarin tuh ada pertanyaan, tapi apa ya, aku lupa benar. Udah siap belum buat kalau mau presentasi akhir minggu ini buat rekamannya? Berarti rekamannya dari bab 1, 2, 3 gitu ya Pak? Iya, 1, 2, 3 aja sampai ini juga sih. Ya bab 3, metodologi. Tapi metodologi tadi ada 2 ya. Samplingnya, measurement-nya, kuesionernya, sama analisisnya sederhana aja. Jadi kira-kira mau pakai SEM atau pakai regresi begitu. Oh iya. Kayaknya jadinya pakainya SEM sih Pak. Tapi apa? Kan di jurnal tuh ini Pak. Di jurnal tulisan dia metodenya pakai PLS. Itu sama aja sama SEM kan Pak ya? Sebenarnya berbeda PLS dengan SEM. Sebenarnya berbeda, tapi saya nggak tahu nanti oleh Bu Esti dia ada materi PLS nggak ya. Tapi intinya satu keluarga lah begitu. SEM dan PLS itu sama-sama bisa mengestimasi variabel mediasi. Jadi kalau saya nggak mau pakai PLS, saya mau yang pakai SEM juga bisa.
Kalau Anda mau pakai PLS juga bisa. Cuman kalau saya nggak tahu, nanti Anda tanyakan aja ke Kak Hari ya, nanti apa namanya, diajarin nggak PLS. Karena terus terang nggak semua nggak semua dosen itu, jadi PLS itu inilah ada yang suka, ada yang nggak suka lah gitu. Oh, terus kalau sama Bapak pakai PLS apa Kalau saya nggak masalah, dua-duanya nggak masalah. Oh. Yang penting Anda bisa menjelaskan kenapa Anda pakai SEM, kenapa pakai PLS gitu. Oh. Berarti nanti lihat dulu ya diajarin PLS apa enggak. Tapi katanya kemarin tuh teman saya sudah nanya ke Kak Hari, katanya tuh sama aja gitu kalau mau memakai PLS atau SEM. Ya, sebentar. Logikanya sih sama, Cuma tapi beda persepsi aja gitu. Ya, beda. Jadi paradigma pengukurannya beda sebetulnya. Kalau SEM itu menggunakan reflektif. Nanti ada kayaknya masuk materi reflektif dan formatif. Jadi kalau reflektif mengukur dengan indikator gitu. Jadi misalnya variabel Anda apa, variabel independennya begitu. Variabel independennya ini. Lihat di sini aja kali ya. Ya, lihat model. Di bab 3 modelnya. Oh, bab 3. Okay. Oh, ini nih ya. Ini atas. Iya. Nah, itu. Oke, misalnya ini. Nah, ini maksudnya ini pengaruh atau ini komponen? Karena kalau misalnya di PLS, ya, yang seperti ini, jadi ini komponen. Facebook use itu terdiri dari komponen compatibility, cost effectiveness, trust, dan interactivity. Jadi ini komponen dari Facebook use. Itu formatif. Tapi kalau reflektif, jadi ini ada indikatornya lagi. Jadi compatibility itu diukur dengan indikator ABC. Ini juga ada indikatornya, ini juga ada indikatornya, ini juga ada indikatornya. Dan ini biasanya nggak kotak. Kalau kotak sekarang di observe variable. Jadi ini aja. Jadi rule of thumb-nya atau konvensinya adalah ketika itu variabel laten, maka dia oval. Variabel laten itu variabel yang nggak teramati secara langsung, oval. Jadi bukan kotak tapi oval. Ini Anda ambil dari jurnal aslinya kan? Iya. Ya, jadi kalau jurnal aslinya kotak, yang saya duga adalah dia melakukan faktor skor. Jadi dia summarize jadi satu. Jadi Facebook use jadi kayak regresi. Jadi ada reduksi data. Di Facebook use ada satu angka, compatibility ada satu angka, cost effectiveness ada satu angka. Jadi masing-masing ada satu. Kemudian ini di regres menggunakan PLS. Itu juga bisa. Kalau Anda mau seperti itu ya pakai PLS, jangan pakai SEM. Oh. Gitu. Kayaknya Facebook use-nya juga itu sih Pak. Dia kalau di jurnal acuan kita kayaknya termasuk menjadi satu nilai. Variabel gitu. Iya, satu nilai gitu deh Pak. Oh, ya udah. Jadi kalau seperti itu nggak bisa pakai SEM. Nggak bisa pakai SEM. Karena SEM itu variabelnya variabel laten. Jadi yang harus lingkaran. Kalau kotak begini, ini variabel teramati. Jadi dia ada satu angka non financial performance, satu angka financial performance, atau kalaupun ada banyak indikatornya, dia kemudian di rata-rata itu direduksi jadi satu. Yang seperti ini menggunakan, kalau mau pakai Listrel, Anda pakainya PAT diagram. Jadi analisis, Anda pakai analisis jalur, PAT analisis. Jadi dalam SEM PAT analisis, kalau dalam PLS juga bisa seperti ini. Jadi pakai ya PLS. Jadi formatif jadinya. Jadi pendekatan pengukurannya formatif. Berarti kita ganti jadi pakai PLS aja gitu ya? Pakai PLS aja. Kalau kenapa nggak pakai SEM? Anda bisa bilang bahwa ya kalau melihat pengukurannya, ini bukan pengukuran SEM, bukan reflektif. Kalau yang seperti ini, ya pilihannya antara menggunakan analisis jalur atau menggunakan PLS. Analisis jalur? Analisis jalur itu jadi sebelum SEM, analisis jalur dulu. Jadi tapi dia karakteristiknya adalah dia jadi bukan variabel laten gitu. Jadi bukan variabel yang diukur dengan indikator, tapi langsung satu single item. Jadi entah oke. Tapi nggak apa-apa.
Nggak apa. Jadi kalau seperti ini saran saya Anda pakai PLS aja deh. Oh, oke. Soalnya acuan, kayak ngelihat ke cutting-cutting tuh pada pakai SEM semua gitu, nggak ada yang pakai PLS. Ya. Tapi kan Anda mau jurnal acuan dengan PLS kan? Iya. Ya, Anda ambil dari jurnal acuan aja. Lebih gampang, lebih aman gitu. Kenapa Anda nggak pakai SEM? Karena jurnal acuan saya jurnal acuan dengan PLS. Memang dari sisi pengukurannya seperti ini dia Facebook use single item kan? Ya itu dengan PLS. Paham, Pak. Karena SEM dia tidak terlalu kuat untuk single item. Oh, oke. Gitu. Pak, saya mau bertanya tentang konten. Sebenarnya nggak ini karena saya bingung aja sih. Kita tuh kalau buat bikin ini perlu nyari jurnal pendukung lainnya nggak? Maksudnya ini kita bikinnya pakai jurnal pendukung yang ada di jurnal acuannya atau kita perlu nyari sendiri juga? Oke, ini tergantung Anda. Kalau Anda hanya ingin replikasi, jadi saya nggak masalah dengan replikasi ya, dan gue juga nggak masalah dengan replikasi. Kalau dengan replikasi aja, ya udah Anda ambil model ini, Anda rubah-rubah, Anda modifikasi sedikit, tapi modelnya Anda pertahankan, jadi nggak perlu jurnal tambahan. Kalaupun ada jurnal tambahan tuh nanti untuk memperkaya analisis Anda nanti. Jadi atau misalnya Anda ambil yang menggunakan jadi Anda menggunakan jurnal pendukung tapi tidak menambah variabel gitu kan. Tetap variabel dari sini kan. Tetap hanya 7 variabel ini kan. Iya, tetap. Ya udah, nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang nanti dengan katakanlah kalau dengan pembimbing skripsi Anda diminta ini kayaknya kurang kompleks. Kadang-kadang ada yang harapannya lebih kompleks, tambah variabel moderasi misalnya. Ya kalau seperti itu ikutin aja. Intinya saran saya semua mahasiswa yang tanya, kalau Anda disuruh sama dosen pembimbing, Anda ikutin aja. Selama masih bisa dilakukan, Anda lihat, oh ini tambahin variabel moderasinya. Ya udah tambahkan variabel moderasi misalnya. Kalau saya sih nggak, karena ini masih pembelajaran untuk PR, biasanya nggak akan nyuruh, coba kamu tambah moderasi. Itu menurut saya berlebihan gitu. Karena ini sudah cukup udah layak terbit, ya udah terbit kan. Ininya udah cukup kompleks menurut saya. Kalau ditambah moderasi, ya itu mungkin nanti bisa jadi level anak S2 gitu. Kalau ini kelas MM, mungkin akan saya suruh coba Anda tambah variabel moderasi. Untuk S1, menurut saya replikasi dengan ininya udah cukup. Oh, oke. Oke. Ya, baik Pak. Oke, baik Pak. Udah, saya pindah dulu ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke guys. Biar pede. Halo Pak. Ini ada pertanyaan? Pak, ya maaf Pak. Oke, udah siap ya untuk presentasi kelompoknya ya? Udah siap Pak, Pak. kemarin ada pertanyaan Pak, tapi bentar cari dulu Enggak, Pak. silakan. Pak, kita udah coba bikin kuesionernya. Oke. Terus kayak pertanyaannya mau berhubungan sama itu sih Pak, kan kita mau masukin yang konteks COVID-nya. Nah ini mau tanya tentang konteks COVID dalam kuesionernya gitu. Oke. COVID itu ada di reliability. Menurut Bapak kalau pertanyaan di dalam konteks COVID-nya itu tuh harus banyak apa gimana ya Pak? Kayak nggak usah banyak-banyak. Yang penting kira-kira di modelnya di mananya nih, atau nanti yang mungkin kalau katakanlah service quality reliability ada berapa pertanyaan? Reliability ini ada berapa pertanyaannya? Ada 6. 6. Oke lah. Kalau dari 6 ya mungkin 1 atau 2. Tapi intinya jangan terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak nanti menyusahkan responden Anda. Jadi Anda bisa jadi responden Anda kesulitan. Tapi ini menurut saya bagus nih, karyawan mematuhi protokol kesehatan sama pandemi. Ini menurut saya bagus gitu. Oh iya Pak, terkait jumlah respondennya nanti itu kayak gimana ya Pak ya? Untuk maksudnya kayak kita minimal berapanya gitu. Maksudnya kalau rule of thumb jumlah pertanyaan dikali 5 kan nggak scientific gitu. Enggak, memang benar.
Itu scientific itu. Jadi itu rule of thumb itu. Kalau di SEM ya, kalau Anda pakai SEM, kalau jumlah item kali 5, kalau kurang dari itu nggak bisa keran gitu. Makanya itu ketat banget, harus minimal 5. Bahkan kalau mau lebih bagus lagi di atas itu satu item 10 idealnya. Tapi seminimal 5 itu 5. Kalau kurang dari itu seringkali nggak mau jalan SEM-nya. Makanya tapi di sini yang dikali 5 itu bukan item kuesioner sebenarnya, item nanti di pengolahan di apa yang dimasukkan. Katakanlah Anda punya berapa item, service quality ada berapa item? Ada berapa ya, bentar Pak. Nanti diagregasi kan nanti? Iya Pak. Nah, katakanlah diagregasi jadi 5 item saja. Itu bisa. Jadi Anda cuma hitung 5 item aja. Jadi misalnya reliabilitas ada 6 indikator, nanti diagregasi jadi 1 indikator reliability. Kemudian jadi tidak harus sebanyak ini ya? Jadi nggak semuanya. Jadi misalnya jadi untuk service quality aja hanya ada 5 item. Jadi 5 kali 5 ya 25 responden. Tapi kalau ditambah semua variabel yang lain yang nggak diagregasi jadi berapa? Itu yang harus dihitung. Jadi jumlah item setelah agregasi itulah yang harus dikalikan 5 untuk mendapatkan responden. Oh, bukan jumlah kuesioner ya. Kalau jumlah kuesioner bebas gitu berarti. Oh, jumlah kuesioner maksudnya jumlah item. Oh iya, oke. Jadi misalnya begini, jumlah item di kuesioner Anda ada 35 gitu misalnya. Tapi dari 35 itu sebenarnya 15 akan diagregasi menjadi hanya 5. Ya kan? Karena artinya ada 20 tambah 5, jadi hanya ada 25 item sebetulnya yang harus Anda kumpulkan 25 kali 5, 125 responden. Oke, Pak. Pak, kalau buat likernya, kalau kita ngikutin jurnal acuan aja tidak apa-apa nggak, Pak? Ya, nggak apa-apa. Tapi saya pribadi, saya lebih prefer skalanya 7 sebenarnya. Kenapa? Karena skala 5 itu kadang-kadang kurang sensitif, terutama kalau ada social disability. Tapi itu opsional. Anda mau 5 boleh, 7 boleh, tapi jangan 4 terlalu singkat, kurang variasi. Oke, Pak. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih prefer 7 skalanya. Ada lagi? Jadi sesuaikan aja. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya acuannya 5, Anda pakai 7 nggak apa-apa karena itu juga ada referensinya. Jadi Likert itu idealnya ganjil memang 5, 7, 9, 11. Itu ada referensinya semua. Saya mau tanya deh Pak, ada beberapa dosen yang sebelumnya MRB dia malah nggak mau kalau ganjil Pak biar nggak ada central tendency gitu. Ya, menurut itu variasi dari Likert. Tapi Likert aslinya, Likertnya sendiri itu orangnya sendiri itu justru menyarankan ganjil. Kenapa? Kalau genap dia itu force response, dipaksa, ya kan? Dipaksa. Katakanlah dia benar-benar di tengah-tengah, benar-benar 3 gitu misalnya. Tapi gara-gara nggak ada pilihan 3, dia akhirnya milihnya 2. Padahal kan sebenarnya dia artinya kan dia nggak yang sesungguhnya gitu kan. Iya. Jadi kalau pendapat saya itu yang sebetulnya jadi defaultnya Likert itu ganjil. Kalau ada yang mengharuskan genap itu harus ada referensinya gitu. Oke. Gitu. Oke, apalagi? Lagi nggak guys? Kalau udah jelas kok kemarin pertanyaan terkait kuesioner dulu. Oke. Ya udah kalau gitu saya pindah ke kelompok lain dulu ya. Terima kasih banyak Pak. Yuk. Oke. Halo. Halo kelompok 3. Halo Pak. Iya Pak. Oke. Ada pertanyaan? Ada Pak. Oke. Tessa. Ya. Bentar. Udah belum? Lagi ini. Udah. Yuk. Boleh ke modelnya nanti. Bentar. Ini Pak, kan kita ada mediasi ya nih Pak.
di modelnya. Nah, itu kita pakainya pakai software yang digunakan untuk mengolah datanya itu Listral atau PLS ya, Pak? Kalau seperti ini Listral bisa. Ini lebih tepat Listral. Kalau rujukannya apa? PLS SEM, Pak. PLS, oke. Oke, ya kalau seperti ini sih, kalau modelnya seperti ini, menurut saya bisa dua-duanya. Bisa PLS, bisa SEM. Apa namanya? Cuma saya nggak tahu, nanti kalau saya nggak tahu nanti ada materi PLS nggak di perkuliahan begitu. Kalau saran saya kalau seperti ini Anda pakai SEM aja. Kecuali kalau memang Anda harus pakai PLS, ya. Karena itu logikanya sama, tapi teknisnya itu berbeda sebetulnya antara PLS dengan SEM. Terutama nanti ada beberapa pengujian, beberapa statistik itu yang ada di SEM nggak ada di PLS. Misalnya goodness of fit itu nggak ada di PLS. Gitu. Tadi mohon maaf, ada apa Pak yang nggak ada di goodness of fit. Jadi indikator kecocokan itu ada di SEM tapi nggak ada di PLS. Begitu. Tapi kalau melihat dari jenis variabelnya, ini variabel laten, itu maka bisa menggunakan SEM. Kalau kelompok sebelumnya, dia variabelnya variabel teramati, jadi bukan variabel laten seperti ini. Jadi saya rekomendasikan untuk menggunakan variabel untuk menggunakan PLS beneran, karena untuk SEM dia tidak kuat untuk single item atau untuk variabel laten yang apa namanya variabelnya sifatnya laten, itu bukan variabel yang sifatnya teramati, bukan variabel laten, itu memang SEM nggak kuat. Keunggulannya SEM adalah di variabel laten yang bentuknya oval seperti ini. Oh ya Pak, di jurnal acuan juga menuliskan AMOS Pak. AMOS, nah iya, AMOS itu bisa, AMOS itu sebenarnya softwarenya aja. Jadi sama mau AMOS, mau Listral, mau ya, EQS, mau M+, itu semua software untuk SEM. Kalau PLS, software-nya beda lagi, Smart PLS. Tapi apa namanya, kalau pakainya AMOS, ya itu SEM sebenarnya. Berarti AMOS juga nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Tapi nanti saya nggak tahu nanti sama Kak Hari yang diajarin AMOS atau Listral. Belum sih Pak, belum sampai. Iya belum, nggak apa-apa, nggak usah sedetail itu, yang penting Anda dengan gitu, aja mau pakai AMOS, mau pakai SPS, mau pakai Listral, itu masalah teknis nanti setelah PS. Oke, baik Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sejauh ini baru itu sih Pak. Oke, ya udah saya pindah ke kelas dulu ya, kelas lain dulu ya. Oke. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Makasih Pak. Yuk. Cewek cowok. Ini banyak Karena halo guys. Justru kayaknya banyak cowok, enggak ya? Cuma 2. Enggak. Ada 3 tuh Bang. halo Pak. Ada pertanyaan iya, nggak? 3. Ini kali ya konsultasi modelnya dulu. Kita lagi ini Pak, lagi bikin Questionnaire. Oke, no problem. Nggak, kalau untuk presentasi minggu depan udah siap belum? Udah. Sebenarnya tinggal ngerjain bab 3-nya sih Pak. Oke, no problem. Oke, modelnya sih bagus. Single endorsement, business intention, attractiveness, begitu. Oke. Oke, modelnya sih nggak ada masalah, bagus. Kasih Pak. Oke. Udah, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, saya skip ke kelas ke kelompok lain dulu. Berarti nanti. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, Anda panggil aja. Bisa dipanggil kan? Panahnya Pak, bentar. Yuk, silakan. Berarti nanti presentasinya pakai kuesioner Pak? Presentasinya, Anda tunjukinnya kuesionernya di presentasi. Oke. Gitu, jadi nanti. Tapi udah bisa disebar. Tunggu dulu. Sebarnya setelah feedback. Iya, diperiksa dulu.
Pikir ada pretest gitu. Oke, Pak. Siap. Iya, ada pretest. Tapi belum Tapi ya, Pak? pretestnya setelah minggu depan. Oh, Nanti minggu depan, terus ada presentasi, saya kasih feedback. Setelah itu nanti bisa lanjut, bisa enggak. Nah, kalau lanjut, Anda mulai pretest. Gitu. Oke. Ya, Pak. Yuk, kalau gitu saya ini ke kelompok lain dulu ya. Ya, makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Guys. Hai, Pak. Oke, ada Pak. pertanyaan nggak? Tadi apa ya? Ini. Ben, tadi apa pertanyaannya? Yang ini ya sih, dimensi apa? Demographic profile. Oh iya, demographic Oke. profile. Oke. Coba Ben tanya. Silakan. Ini kan yang ditanyakan. Kalau saran saya ada, tapi ya tadi di sini Anda sesuaikan ya. Kalau ini kan di Malaysia ya. Di Malaysia kan ya? Iya, Pak. Di Ya, Malaysia kan etnisnya itu seperti ini. Kalau di Indonesia mungkin etnisnya berbeda. Terus atau bahkan mungkin kita nggak tahu deh apakah perlu menanyakan etnis gitu kan. Kita kayaknya kalau setahu saya di Malaysia itu memang cukup tajam, antar etnis itu perbedaannya cukup tajam. Kalau kita kayaknya relatif lebih membaur sih menurut saya, jadi nggak terlalu tajam gitu. Kalau mau tanyakan ya yuk. Harus disamain persis gitu, tapi mungkin beberapa hal kita hilangin atau gimana? Atau seperlunya aja? Boleh disesuaikan. Jadi misalnya kalau pendidikan jelas, pendidikan ini SMP misalnya, SMP monthly income, level of religiosity. Nah ini saya nggak tahu nih nanyanya gimana dia. Langsung nanya seini aja. Jadi self report aja atau ada ukurannya lagi nih untuk religiosity. Tapi kalau memang kalau religiosity saran saya ditanyakan aja. Gini sih Pak, mungkin pertanyaannya jadinya sebenarnya si demografi ini tuh untuk nunjukin apa ya? Soalnya setahu saya nggak ada hubungannya apa-apa untuk kesimpulan sih Pak. Oke, jadi sebetulnya ada itu untuk melihat konteks penelitian Anda. Misalnya di sini male 35, female 65 misalnya ya. Jadi itu kan menjelaskan konteks penelitian dan bilang ini diambil dari penelitian yang respondennya lebih banyak wanitanya. Terus itu jadi misalnya usia, ternyata usianya usianya relatif muda nih, 20-29, sedangkan yang untuk yang di atas 30 dia kita hanya sedikit. Itu kan konteks penelitiannya, itu harus dilaporkan, demografi itu penting untuk dilaporkan, tapi memang nggak semuanya relevan. Jadi kita lihat apa yang relevan. Kalau status pernikahan menurut saya ya mungkin kalau pembeliannya kalau produk kucing itu nggak tahu apakah relevan atau enggak. Pekerjaan, pendidikan mungkin relevan. Kalau ini income, saran saya Anda ganti, jangan income, tapi expenditure, pengeluaran aja. Pengeluaran bulanan apa? Karena orang biasanya lebih gampang jawab pengeluaran dibandingkan pendapatan. Tuh. Jadi ini Anda pilih lagi, kalau misalnya kayaknya occupation pekerjaan relevan nggak? Kalau nggak relevan ya dibuang. Kalau misalnya relevan dipertahankan. Gitu. Kalau saran saya sih ras ini kayaknya nggak relevan deh untuk di Indonesia. Ras sama ini ya Pak, monthly income jadi monthly expenditure. Ya, income jadi expenditure aja. Oke. Pendidikan pakai occupation enggak ya? Sama material status apa? Material status enggak kan ya Pak? Marital status kayaknya sih nggak terlalu relevan ya. Lebih ke nggak terlalu relevan. Gitu. Oke. Terus kalau yang level of religiosity tuh ya ada cek nih gimana dia nanyanya gimana nih untuk yang religiosity-nya, apakah cuman ada misalnya extremely devout ya, sangat taat, cukup taat, agak tidak taat, cukup tidak taat sama sekali. Paling ini sih pertanyaannya, coba deh RIP yang table 4 tuh RIP yang bagian hal awareness sama hal certification. Itu beda, ini nggak ada hubungannya karena ini kan. Nggak ada hubungannya ya? Nggak ada, itu ini benar-benar kuesioner. Kalau yang tadi tuh cuma demografi gitu. Demografi jangan. Oke. Karena religiosity itu ada ukurannya sendiri sebenarnya. Kalau mau lihat kuesionernya juga ada, contoh kuesioner
yang panjang gitu, misalnya bisa ada 10 item, 15 item, tapi kalau cuma buat demografi aja masa harus nanya 10-15 item kan terlalu Jadi kayak cuma satu pertanyaan gitu kayak ya satu bikin pertanyaan aja gitu ya, Pak. langsung disuruh mengklasifikasikan menurut saya pribadi Saya religius atau tidak gitu ya. Ya, saya ini seseorang yang antara sangat taat hingga sangat tidak taat di tengah-tengahnya netral gitu. Ya, Pak. Ya. Oke. Ada yang lain? Sama udah mau nanya untuk pertanyaan seleksi, Pak. Oke. Sebentar saya ini. Jadi kan kita judulnya sebenarnya untuk ini ya, Pak. Courtesy intention dari pemilik kucing yang beragama Islam. Tapi ada kondisi di mana ya dia nggak punya kucing, tapi dia beli makanan kucing gitu, Pak. Oke, misalnya saya. Jadi makanya untuk pertanyaan seleksinya tuh apakah perlu kita state apakah Anda memiliki kucing atau sekedar ini aja Pak, kayak misalnya apakah Anda membeli makanan kucing dalam 1 tahun terakhir gitu. Oke. Sekarang yang ingin saya tanyakan, Anda mau mensurvei pemilik kucing atau orang yang beli makanan kucing? Sebenarnya kalau dari itu lebih banyak yang beli makanan kucing. Ya udah, kalau gitu apakah Anda pernah membeli makanan kucing? Kemudian nanti di demografinya Anda tanya, apakah Anda punya kucing? Gitu. Jadi di demografinya Anda tanyakan, karena ya nanti apa namanya, ternyata saya beli makanan kucing, tapi buat makanan burung misalnya, siapa tahu, atau makanan, tapi ya udah itu nggak ada masalah gitu. Tapi yang penting ya udah begitu aja. Kalau untuk pertanyaan penyaringnya 3 ini aja udah cukup, Pak. Cukup. Ya. Berarti untuk usia juga nggak perlu ya, Pak? Usia nggak usah. Ya kecuali Anda mau, ya misalnya usianya minimal 18 tahun. Kalau di bawah 18 tahun kan masih minor, mungkin nggak bisa disurvei. Ya silakan sih. Menurut saya kalau memang itu mendingan usia daripada domisili. Kalau domisili bukannya udah setengah otomatis domisili di Indonesia, atau mungkin nggak ada mensurvei orang Indonesia di luar negeri gitu. Ada kemungkinan sih, Pak. Ya udah nggak ada masalah kalau gitu. Pak. Sama tadi Arif tadi validitas reliabilitas. Oh iya. Mana sih? Coba di ini aja Ctrl F. Juga ada. Di atas kok. Jadi dia tuh tes validitas reliabilitasnya nggak pakai penelitian dia sendiri, Pak. Dia mengacu kepada penelitian yang udah sebelumnya. Ya. Jadi, tapi dia diuji lagi kok. Tadi dia ada AVE, average variant extracted, itu bagian dari uji validitas reliabilitas. Dia nggak masalah diuji lagi sama dia. Tuh, AVE. Average variant extracted sama construct reliability, itu dua-duanya ukuran ini udah ada CFA-nya, ini udah ada measurement modelnya, udah uji validitas ini, jadi nggak ada masalah. Jadi untuk penelitian kita juga nanti kita bakal iya, Anda harus uji model pengukuran lagi nih, average variant extracted sama composite reliability, ini uji validitas. Ini average variant extracted ini validitas, composite reliability ini reliabilitas. Ini udah. Oh, berarti kita cari sendiri ya, bukan pakai acuan dari paper yang udah ada. Bukan, Anda harus uji lagi. Semua juga begitu. Anda harus uji dulu. Jadi Anda pretest kan, pretest Anda uji, Anda olah dengan SPSS. Anda sebar lagi main testnya. Lalu Anda uji lagi hasil main testnya, Anda uji lagi dengan SAM gitu. Oke. Ini saya dulu ya, pindah dulu ke kelompok terakhir. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Oke, guys. Halo, Pak. Halo, Pak. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau tanyakan? Sebenarnya tadi udah nanya banyak ke kakaknya. Oke. Mungkin yang tadi kali ya, Fat, yang tentang multiple regression,
cocok kali ya buat penelitian kita coba present aja hasil proposal kita. Anda mau pakai multiple regression? Enggak sih Pak, masih bingung mau nanya ke Bapak kayak ini bener nggak cocok buat penelitian Tunjukin kita. aja modelnya, Ini kalau dari modelnya bisa regresi ya regresi, kalau dari modelnya nggak bisa regresi ya pakainya SEM atau PLS. Oke Pak, saya tunjukin modelnya. Oke. Sorry. Udah masukin di sini kan ya, Sian? Udah. Model. Oh ya, udah. Oke. Ya kalau seperti ini ya harus dengan SEM atau PLS sih. Oh. Karena ini harus pakai SEM. Itu nggak bisa pakai regresi karena ada variabel mediasinya. Iya sih. Listral tuh bisa SEM, Pak? Listral bisa SEM. Listral itu memang SEM. Oh, oke, sorry. Kalau PLS tuh yang lain, Smart PLS misalnya. Tapi kalau kekurangannya Listral apa sih, Pak? Kan yang saya dengar dari Kak Hari dan dari Pak Imam juga menyarankannya Listral karena Bu Esni juga pakainya Listral juga. Ya. Jadi kalau Listral tuh terus terang itu mainstreamnya, jadi lebih banyak dipakai. Kelemahannya terutama kalau Listral itu berbasis sintaks. Jadi Anda nggak klik-klik, nggak pencet tombol, tapi Anda harus tulis sintaksnya. Tapi nggak ada masalah, ada template-nya. Kalau saya ngajarin SEM, selalu saya kasih template, ini template SEM. Anda sudah ada sintaksnya, tinggal diganti-ganti aja. Nama variabelnya, logikanya juga dapat. Bahasanya sederhana sebenarnya. Jadi menurut saya sih mudah dipelajari untuk untuk SEM begitu. Untuk Listral ya, walaupun berbasis sintaks. Oke. Tapi ya ini pakai SEM. Tapi tadi Listral, Amos itu softwarenya. Metodenya tetap sama-sama SEM. Jadi kalau Anda mau pakai, saya nggak mau pakai sintaks Pak, ya udah Anda pakai Amos. Kalau pakai Amos Anda nggak usah pakai sintaks, Anda tinggal gambar-gambar, Anda sambung-sambungin gambar-gambarnya pakai panah, terus di-run, bisa keluar. Tapi saya pribadi lebih gampang, menurut saya lebih suka dengan Listral karena kalau menggambar-gambar, kalau variabelnya kecil, oke mungkin mudah. Tapi kalau variabelnya banyak, semua harus digambar, kadang-kadang berat di mata gitu. Jadi saya pribadi lebih prefer dengan Listral. Oke. Gitu. Oke. Kalau ada lagi yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, saya tutup breakout room-nya. Ini sudah mau jam 1 soalnya. Kayaknya enggak, Pak. Udah ya? Oke, saya close dulu. Kasih, Pak. Yuk. Oke guys, ini sudah selesai waktunya ya. Ini tadi juga sudah diskusinya sudah cukup banyak. Jadi untuk untuk hari ini sepertinya sudah selesai. Silahkan dilanjutkan lagi diskusinya bagi yang mau diskusi lagi. Cuman untuk minggu depan kita sudah masuk presentasi proposal. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, hari Sabtu sebaiknya sudah dikirimkan Sabtu malam ya, jam 12 malam. Anda paling lambat jam 12 malam Anda kirimkan ke saya paper dan rekamannya. Nanti papernya akan saya baca juga. Akan saya baca berdua dengan Mas Hari dan Kak Hari. Kemudian rekamannya akan saya unggah ke YouTube. Kemudian nanti hari Senin minggu depan kita tinggal Q&A dari Q&A dan feedback dari saya dan Kak Hari untuk proposal masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau tanyakan lagi? Oh iya, terus minggu depan ada kuis juga ya. Minggu depan jangan lupa ada kuis pertemuan 4 sampai sebentar. Kan kita 2 kali kuis kan. Kuis 1, 2, 3 sudah. Pertemuan 1, 2, 3 udah.
Ada yang belum 4, 5, 6, 7. Sebentar, saya cek lagi deh. Iya, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6 sih, 7 kan presentasi proposal. Jadi minggu depan selain presentasi proposal juga akan ada kuis untuk pertemuan 4, 5, dan 6. Oke. Formatnya sama dengan kuis sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau udah, terima kasih. Sudah jam 12.55. Kita sudahi sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.